apa kabar? Berjumpa dengan saya Amina Chandra. Amina selalu berharap teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Hadir kembali di acara Taiwan Dewasa ini akan berbagi informasi seputar Taiwan. Semoga saja informasi yang menarik hari ini juga bisa berkenan di hati teman-teman. Topik yang akan Amina angkat berkaitan dengan judulnya saja sangat menarik ya, yaitu sampah menjadi emas, di mana pemerintah Taiwan khususnya untuk Kementerian Lingkungan Hidup menggandeng para pelaku usaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan mereka dan meluncurkan ekonomi sirkular, di mana mereka menggunakan ampas kopi yang mungkin dijadikan sebagai sampah sudah diolah sedemikian rupa kemudian lebih bernilai ekonomis. Dan perlu kita ketahui bahwa warga Taiwan gemar minum kopi. Kopi banyak pilihan, dengan kopi yang mungkin menengah ke bawah atau kopi yang berkelas atas. Dan di Taiwan kita sangat sering sekali bisa menemui kafetaria berjamuran ada di mana-mana. Dan karena mereka juga melihat pangsa pasar masyarakat Taiwan yang gemar minum kopi. Bisa dibayangkan dalam 1 tahun karena minum kopi dari bubuk kopi yang menjadi ampas kopi ini yang dihasilkan dalam setahun oleh warga Taiwan mencatat 111.000 ton. Dan mereka juga memanfaatkan dari ampas kopi tersebut yang difungsikan untuk menyerap bau. Jadi teman-teman pada saat ke toilet ada satu mangkok atau piring kecil di mana berisikan dengan bubuk atau ampas kopi yang tujuannya adalah untuk menyerap bau atau mungkin juga ada fungsi membersihkan. Tetapi kini ada pelaku usaha yang juga melakukan teknologi daur ulang. Dan Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan para pelaku usaha, mereka telah berhasil mengatasi 3 kesulitan sekaligus juga mengajukan revisi RUU, amandemen undang-undang terkait dengan pengolahan limbah, dan kemudian juga undang-undang promosi sirkulasi sumber daya. Dan diharapkan dengan adanya daur ulang ini juga bisa mencapai tujuan berkelanjutan dari sumber daya yang ada. Dan lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyampaikan bahwa dalam 1 tahun, orang Taiwan yang dengan populasinya berkisar 23,5 juta penduduk menghabiskan 3,7 miliar cangkir kopi. Wah, banyak juga ya dalam waktu 1 tahun menghasilkan 111.000 ton ampas kopi. Dan pelaku usaha Taiwan mereka juga sudah mencari teknologi terbaru dengan mendaur ulang ampas kopi menjadi komoditas bernilai tinggi. Wah, seperti apa ya? Namun sebagian besar masih terbatas pada proyek kerjasama yang masih bersifat belum membentuk skala ekonomi besar. Dan kuncinya pada 3 kendala, yaitu sumber ampas kopi yang tersebar masih sulit dikumpulkan, kemudian ampas kopi ini tidak awet atau mudah berjamur sehingga juga punya kendala sulit diolah, dan juga sulitnya menjembatani antara sumber bahan baku dengan pihak yang mendaur ulang, masih sulit untuk memediasi. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup kini juga menggandeng para pelaku usaha mengumumkan peluncuran ekonomi sirkular ampas kopi, mendorong adanya revisi Undang-Undang Pengolahan Limbah serta Undang-Undang Promosi Sirkulasi Sumber Daya. Dan ini mengubah pendekatan hanya sekedar pengolahan di tahap akhir menjadi siklus sepenuhnya, dan juga memasukkan ketentuan pengadaan sirkular di sektor publik dengan pemerintah yang memimpin memprioritaskan pembelian produk daur ulang sehingga ekonomi ini baru bisa tergerak. Dari Menteri Lingkungan Hidup, Peng Chiming juga mengatakan bahwa bagian yang tersulit adalah penyesuaian dari peraturan yang berlaku. Dikarenakan otoritas pengelola limbah berada dalam Dinas Lingkungan Hidup pemerintah setempat, baik itu kota maupun kabupaten, tetapi pihaknya tetap aktif melakukan koordinasi. Dan mereka berharap agar pelaku usaha yang bisa mengubah ampas kopi menjadi emas.
Kita dengarkan apa penuturan dari Menteri Lingkungan Hidup Peng Qiming. 但是最大的麻烦是废弃物它的主管机关是各个县市的环保局，所以呢，我们就要求2大超商他们提出自主的这个所谓的处理这个咖啡渣的这个计划之后，我们环境部来协调，跟各个县市环保局来协调，统一制定了一个规范，让我们同意。第一个，咖啡渣的流向去处要很清楚，不能随便乱丢，也要申报。所以我们把这个机制完成之后，它就已经不是废弃物，它是一个原料了。Di sini dikatakan bahwa kesulitan terbesar adalah kewenangan pengelola limbah sampah yang ada di tangan Dinas Lingkungan Hidup masing-masing daerah setempat, baik itu pemerintah kota maupun kabupaten. Dan pihaknya juga meminta 2 jaringan minimarket besar untuk melakukan pengajuan rencana pengolahan secara mandiri ampas kopi yang ada. Dan dari Kementerian Lingkungan Hidup mereka menjalankan peran mereka dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup pemerintah daerah setempat, menyusun regulasi yang seragam dan berharap bisa disetujui atau diloloskan. Yang pertama, alur ampas kopi juga harus jelas, tidak boleh dibuang sembarang dan juga harus dilaporkan. Setelah mekanisme ini diselesaikan, bukan lagi menjadi limbah, melainkan menjadi bahan baku. Berkaitan dengan sirkulasi sumber daya Kementerian Lingkungan Hidup dan di mana pihaknya juga menjelaskan lebih lanjut bahwa kementerian ini juga berencana mendorong sebuah platform manajemen keberlanjutan sampah nabati. Melalui platform ini juga akan dilakukan mediasi secara pintar antara pemasok bahan baku dan pelaku usaha daur ulang dengan pengelolaan data platform terhadap jumlah produksi, pengumpulan daur ulang yang dilaporkan oleh pelaku usaha, dan data ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pelaku usaha yang berpartisipasi dalam menyusun laporan program-program yang berkelanjutan. Kedepannya juga dapat diperluas ke berbagai limbah nabati seperti ampas teh, ampas buah, dan lain-lain. Mengubah sumber daya biomasa yang lebih besar menjadi peluang bisnis berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup juga berharap melalui peluncuran ekonomi sirkular ampas kopi ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan-perusahaan bergabung dalam rantai pasokan hijau. Bersama-sama membangun peta biru baru pemanfaatan sirkular limbah nabati di Taiwan, mewujudkan keberlanjutan zero waste dan bernilai tinggi. Sangat luar biasa sekali kita manusia yang hanya sebagai konsumen. Kadang-kadang kita hanya menginginkan produk-produk yang praktis dan hanya ingin mendapatkan kenikmatan dari sebuah produk, tetapi untuk menghasilkan sebuah produk yang juga ada efek sampingnya, ada sampah yang dihasilkan. Dari sampah-sampah ini bertumpuk-tumpuk dan kemudian juga akan merugikan atau mengganggu ekosistem lainnya dan juga mengganggu lingkungan hidup kita. Pernahkah teman-teman juga membayangkan dari apa yang kita nikmati kemudian juga bisa menghasilkan sampah dan kita juga merusak lingkungan muka bumi ini yang sebenarnya bukan hanya menjadi rumah bagi kita sendiri, tetapi masih ada generasi berikutnya, anak cucu kita yang masih ingin tinggal di bumi ini. Tetapi kita hanya memikirkan menikmati produk yang ada, mendapatkan kepraktisan, tetapi kita lupa dengan sampah yang sudah kita hasilkan. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga para pakar serta pelaku usaha, mereka juga bersedia untuk berkoordinasi bersama, memikirkan hal yang lebih baik lagi, tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga peduli dengan lingkungan. Karena lingkungan inilah bukan hanya menjadi rumah bagi kita, tetapi juga bagi generasi mendatang. Dan tentunya setiap orang juga selalu mengharapkan sampah bisa menjadi emas, sampah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan lingkungan. Demikian teman pendengar informasi Taiwan Dewasa di hari ini. Amina sampaikan kepada teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, sampai jumpa.